Perkenalkan nama saya Al-Hidayat Samsu dari Sulawesi Selatan. Pertama, Bu Menteri, karena undangan pada hari ini adalah pengawasan undang-undang yang di Menteri PPA, tentu kita mau tahu juga berapa anggaran di Menteri ini, karena tidak tercantum di dalam PowerPoint-nya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Bu Menteri, kita tahu sekarang bahwa kehidupan sudah dua, ada dunia nyata dan dunia maya, di mana generasi sekarang, generasi Gen Z ini hidupnya di dunia maya. Dan kita tahu pemerintah Presiden Prabowo ini mencanangkan pemerintahan yang seperti artificial intelligence dan seterusnya. Nah, kami ingin tanyakan, bagaimana sih kementerian ini di dalam pengawasan controlling di sekolah anak-anak kita? Bagaimana terkait dengan keamanan internet di Republik ini bagi anak-anak kita? Bagaimana, apakah mereka bisa juga mengakses akun website yang sebenarnya yang mereka tidak bisa akses. Tetapi setahu saya mereka bisa akses. Kenapa kita tidak seperti Australia yang tegas untuk kemudian tidak bisa memakai sosial media di bawah usia 17 tahun? Itu adalah political kebijakan polusi bagi bangsa dan negara. Bagaimana dengan ketika di sekolah atau terpantau seperti kabupaten-kabupaten khususnya di Kota Makassar, kami di DPRD dulu ada program jagai anak tak. Ayo jaga anak kampanye agar kita menyampaikan bahwa Makassar ini rawan soal anak ini. Nah, kepedulian-kepedulian pemerintah ini kami ingin tanyakan di era sekarang ini, apakah itu ada di dalam Kementerian PPA ini? Itu kami ingin tanyakan soal itu. Bagaimana dengan teknologi biometrik? Kita tahu sekarang satu kebantuan seperti ojek online dan seterusnya, itu sangat membantu kita sebagai orang tua ketika jemput anak. Nah, bagaimana kalau anak kita dijemput? Apakah ada sensor di depan sekolah setiap penjemputan agar anak-anak kita ini terjaga dengan baik? Nah, di Makassar, kami kemarin mencoba untuk memulai program-program seperti itu agar anak-anak kita ini dijaga. Nah, kami sebenarnya, karena ini sifatnya nasional, kami berharap ada langkah-langkah yang seperti itu sebagai perlindungan anak bagi kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Bu Menteri, saya coba telepon tadi, Bu Menteri mengatakan bahwa ada call center. Ada nama kita ketik 192. Saya coba nih, 129. Saya coba telepon. Ternyata yang jawab robot. Lalu saya ketik lagi, daerah. Ternyata kalau kita mau melapor hanya 3 kabupaten, Bu Menteri. Itu hanya Kabupaten Muara Enim. Saya cek mana Makassar ini, mana Sulsel ini. Jadi itu hanya fata morgana saja diberikan rakyat kita ini. Saya ini Pak Bu Menteri disumpah sebagai wakil rakyat. Saya harus menanyakan karena itu uang rakyat yang kita harus jaga, awasi dengan baik. Jangan sampai tidak ada apa antisipasi sebelumnya. Kita pencet lagi kembali ke menu. Nah, kami ingin tanyakan soal itu dan mohon jawabannya soal itu, Bu Menteri. Lalu kemudian soal terkait dengan Bu Menteri tadi menyampaikan angka perkawinan anak, tadi teman-teman menjawab seperti itu. Secara yang tercatat, Bu Menteri. Tapi kita tahu ada yang tidak tercatat, yang melalui adat dan agama. Nah, bagaimana konkretnya Menteri ini dalam penyelesaian ini, dan bagaimana Menteri ini juga melakukan pelibatan adat dan agama di dalam pernikahan anak kita. Berikutnya adalah, tadi Pak Bu Menteri bilang kota layak anak. Salah satunya kami melihat datanya Sulawesi Selatan tidak termasuk angka rendah. Nah, bagaimana, apakah ada perhatian khusus bagi yang belum ada sifatnya KLA atau perda-perdanya dan seterusnya? Itu kami tanyakan. Lalu berikutnya, Bu Menteri, ada 1 dari 3 anak mengalami stunting di dalam presentasi Bu Menteri, yang dimana hidupnya itu di bawah kemiskinan 11,78%. Kita tahu stunting di dalam orang yang tidak kaya saja, orang menengah ataupun kaya, pengelolaan manajemen kesehatannya itu susah, apalagi dia sudah miskin, Pak. Apalagi ekstra miskin. Nah, kami ingin tanyakan, karena kami
pelajari menteri ini adalah sifatnya menteri yang koordinatif, koordinasi antara kementerian-kementerian yang lainnya. Lalu berikutnya, terakhir, ada Bu Menteri tadi menyampaikan di dalam datanya 2,85% balita menerima pengasuhan yang tidak layak. Nah, kami ingin tanyakan konkretnya bagaimana Bu Menteri soal ini, dan kami berharap ini diberikan jawaban yang konkret agar kita juga bisa kampanyekan ke rakyat kita. Dan terakhir, kami ingin berharap Bu Menteri dan beserta jajarannya kalau ke Sulawesi Selatan diberikan perhatian khusus juga karena Pemda kita juga memberikan perhatian khusus. Kami berharap jemputan dari bawah bisa dijemput dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya,